selamat datang di podcast Aksata. Hai. Jadi hari ini kami akan membahas mengenai hubungan antara stilistika dan ideologi. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai sastra. Menurut Agung, definisi sastra itu seperti apa? Jadi sastra itu menurut saya sendiri sependek pengetahuan saya, sastra itu adalah hasil kegiatan berpikir manusia yang memunculkan sisi kreatifnya dengan memunculkan hal-hal yang indah. Jadi menurut saya seperti itu. Kalau Afdal bagaimana? Ya, kalau menurut saya sastra itu tentang bagaimana seseorang dalam menuangkan idenya, baik itu dalam bentuk bahasa, itu tulisan ataupun lisan, dan berkaitan dengan cara mereka mengolah bahasa. Ya, jadi yang saya pahami begitu. Mungkin bagaimana untuk teman yang lain, apakah bisa mengeluarkan opininya bagaimana itu sastra? Sastra itu kan dalam bahasa Indonesia itu didapat dari istilah Sanskerta, yang dimana sas itu artinya mengajar dan tra itu artinya sarana atau alat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sastra dalam bahasa Indonesia itu adalah alat untuk mengajar, seperti buku pengajaran atau buku instruksi. Mungkin itu dari saya. Pendapat saya sih mirip-mirip dengan Agung, Yuyun sama Afdal sih. Sastra sendiri menurut saya itu ungkapan ekspresi seseorang yang dituangkan dalam karya tulis ataupun lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, bahkan sampai perasaan yang berimajinatif. Jadi sastra itu lebih tepatnya bisa dikatakan seperti cara seseorang dalam berkeluh kesah ya. Nah, itulah. Kalau menurut Dewi, definisi sastra itu seperti apa? Menurut saya ya, sastra itu rekaman bahasa yang akan disampaikan kepada orang lain. Nah, pada dasarnya sastra itu berisi karya yang bermanfaat bagi kehidupan, karena karya sastra itu dapat memberikan manfaat kepada orang lain tentunya, karena dalam karya sastra itu terdapat pesan-pesan yang dapat memberikan manfaat, kesadaran, bahkan untuk kehidupan manusia, seperti itu. Oh, jadi itulah tadi pengertian sastra menurut mungkin bacaan-bacaan dari teman-teman ataupun hal-hal yang pernah dipelajari tentang sastra sehingga mereka menyimpulkan seperti itu. Berdasarkan hal tadi tentang pengertian sastra, tahukah teman-teman bahwa di linguistik ada loh yang mempelajari tentang karya sastra, terutama pada gaya bahasanya, yakni stilistika. Jadi stilistika itu adalah ilmu tentang tata bahasa, ilmu tentang kebahasaan yang lebih berfokus kepada karya sastra tentang gaya bahasanya. Dan ilmu ini tuh bisa dihubungkan dengan banyak komponen atau hal-hal, misalnya saja semiotika, estetika, retorika, bahkan ideologi. Dan teman-teman ada gak sih pendapatnya atau argumennya tentang mau itu semiotika, estetika, retorika ataupun ideologi? Kira-kira ada gak? Untuk stilistika itu sepertinya arahnya lebih ke arah retorika ya, karena seperti yang dikatakan tadi itu tentang cara mengolah bahasa. Nah, retorika ini tentang bagaimana seseorang memilih diksi atau kata untuk kemudian mereka tuturkan, baik itu dalam tulisan atau lisan, sehingga memiliki nilai keindahan dalam mengolah bahasa. Jadi itu menurut saya. Jadi tadi kan Afdal berargumentasi mengenai definisi stilistika. Kalau saya ingin berpendapat mengenai fungsinya. Jadi stilistika ini berfungsi untuk memahami seorang pujangga, mengapa pujangga tersebut menggunakan kata-kata dalam karyanya. Nah, saya akan membahas mengenai hubungan stilistika dengan estetika, di mana estetika itu merupakan aspek yang berhubungan dengan keindahan, yang mempelajari aspek yang memberikan keindahan pada sebuah karya seni, termasuk sastra itu. Nah, mungkin Saudara Adin ada argumen mengenai itu. Seperti yang disampaikan oleh Dewi tadi, estetika itu kan apa tadi? Keindahan. Ya, aspek yang berhubungan dengan keindahan. Nah,
aspek-aspek keindahan itu merupakan ciri khas pengarang untuk mencapai suatu tujuan seperti mengungkapkan pikiran, jiwa, dan kepribadiannya. Itu sih tambahan sedikit dari saya. Jadi kita tadi kurang lebih itu membahas tentang stilistika dengan retorika, estetika. Kita sampai lupa loh untuk membahas tentang ideologi. Mungkin teman-teman ada yang punya pendapat tentang ideologi. Kalau bisa juga ada lah contohnya, misalnya di puisi, novel atau apa. Ya, kayaknya kan, Afdal mulai ingin berbicara. Ayo Afdal. Ya, ideologi itu kan setiap manusia pasti punya prinsip atau paham kan. Nah, ideologi itu berperan dalam setiap kehidupan, di mana manusia ini mempunyai prinsip-prinsip, dan ideologi ini adalah suatu paham yang membuat seseorang untuk berprinsip pada yang telah ia pegang teguh. Nah, ideologi ini juga mempunyai banyak lingkup, yaitu ada yang dinamakan misalnya seperti zaman penjajahan dulu banyak yang namanya ideologi kolonialisme, kapitalisme. Nah, di sini saya membahas tentang kolonialisme, tentang mengambil daerah kekuasaan. Nah, untuk dikaitkan dengan suatu karya sastra, saya mengutip dari karya sastra Wiji Tukul tentang puisi, judul puisi Wiji Tukul tentang bunga dan tembok. Tunggu kita cari tentang kutipan puisi Wiji Tukul. Jadi pada bait pertama itu di puisinya itu mengatakan, seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kau hendaki tumbuh. Engkau lebih suka membangun rumah dan merampas tanah. Nah, dari kutipan tersebut kita dapat mengetahui tentang bagaimana seseorang meluapkan emosinya, yang mengartikan bahwa ada seseorang yang terjajah di tanahnya sendiri, yaitu dengan kata seumpama bunga. Nah, mereka ini, bunga ini diumpamakan sebagai manusia. Mereka tumbuh, bunga kan tumbuh di tanah. Nah, mereka dipaksa untuk berpindah dari tempatnya yang miliki sebelumnya, dari seseorang yang berada dari luar daerah tersebut. Nah, sekiranya itu yang dapat saya argumenkan tentang bagaimana itu ideologi pada sebuah karya sastra. Saya juga ingin memberikan contoh tentang antara stilistika dan ideologi. Contohnya itu pada pemberontakan pada tahun 98. Jadi contohnya itu ada pada puisi juga Kawan Kinaku karya Indah Ramastuti. Pada bait terakhirnya berisi lalu suatu ketika aku tak pernah berhak mengaku pribumi, karena yang pada pemberontakan tahun 98 itu kaum Tionghoa itu dianggap bukan pribumi, sehingga lahirlah pemberontakan itu. Hingga pada bait terakhir, hingga retak aku, patah aku, pecah aku di bulan Mei. Di sini tuh ideologinya itu anarkis karena tentang pemberontakan. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang memberikan contoh tentang ideologi. Saya contoh ideologi ini membahas mengenai paham pasifisme, yaitu atau paham yang cinta damai karena anti peperangan, dalam novel karya Sakai Sugoi yang berjudul 12 Pasang Mata. Jadi ini adalah contoh diksi yang digunakan oleh Sugoi dalam menyampaikan gagasannya dalam novel 12 Pasang Mata ini. Guru-guru hanya mampu berhubungan dengan murid-murid mereka secara dangkal saja di dalam kelas dan melalui buku-buku yang sudah disyahkan, dan mereka harus menyadari bahwa mereka akan terperangkap secara konyol kalau mereka tidak menjaga jarak dengan murid-muridnya. Meskipun murid-murid tersebut ingin bergaul lebih akrab, tanpa sadar setiap orang telah menjadi terbiasa mengintip rahasia orang lain dengan mata dan telinganya. 12 Pasang Mata, tahun 1989, halaman 119. Jadi kutipan di atas itu tampak mewakili isi hati Sugoi mengenai dunia pendidikan yang terjadi selama masa peperangan. Mungkin itu contoh yang dapat saya sampaikan. Apakah teman-teman masih ada? Nah, kalau saya sendiri sih saya mengambil dari novel Burung-Burung Manyar karya dari YB Mangunwijaya. Apa tuh isinya? Nah, dalam novel ini Mangut ikut memikirkan nasib orang-orang kecil
dalam burung-burung manyar. Keprihatinnya mengenai wujud negara dilambangkan dengan pembangunan sarang burung-burung manyar. Salah satu kutipan yang saya ambil dari novel ini yaitu Anda berwarga negara apa, Mr. Zeta? Multinasional. Dan tamunya tersenyum. Mau apa lagi? Sebab saya memang bekerja untuk kongsi begitu. Sikap saya Satadewa di atas memberitahukan akan arti nasionalisme yang berlandaskan kepada manusia yang merdeka. Kemerdekaan sejatinya ialah memiliki sifat dan sifat jati diri bangsa yang kuat, bukan bangsa yang bermental lemah. Mungkin itu yang salah satu contoh yang bisa saya sampaikan sih. Kalau saya sendiri mengambil ideologi feminisme dari novel Naila karya Jenar Maisai. Kutipannya yaitu, alhasil perempuan melakukan apapun hanya untuk dinikmati tanpa diberi kesempatan untuk menikmati. Hal tersebut membuktikan bahwa seorang perempuan sebenarnya juga ingin mendapatkan haknya yang sama, sehingga mereka juga mendapatkan keadilan dalam hubungan dengan pasangannya. Dari kutipan tersebut kan membahas tentang perempuan, jadi menurut saya ini termasuk ideologi feminisme seperti itu. Sudah lama juga ya kita duduk di sini, mungkin ada kesimpulan dari podcast kita kali ini. Jadi sepanjang yang kita bahas tadi tentang stilistika dan sastra itu pernyataannya itu banyak mengarah pada tentang pemilihan bahasa. Nah, di mana pengarang-pengarang ini atau pembuat karya dibuat sebagai jalan atau media mereka menyampaikan keluh kesah mereka dalam karya sastra yang mereka buat itu. Dan juga untuk karya-karya sastra itu sendiri, pasti setiap gaya bahasanya itu mengandung makna atau unsur-unsur yang tersendiri. Misalnya tadi itu kan bisa dihubungkan dengan retorika, estetika, ideologi. Mungkin ini bagian penutup dari podcast kita. Mungkin apakah teman-teman ada yang ingin disampaikan atau bagaimana? Udah ya, sudah jelas. Cukup sih menurut. Jadi tutup. Karena teman-teman itu podcastnya sudah cukup. Kita akan bertemu di lain kesempatan di pembahasan selanjutnya atau di pembahasan lain jika diberi kesempatan. Maka kami undur diri. Bye.